Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 3F Akuntansi Manajemen, mata kuliah pengauditan yang beranggotakan sebagai berikut. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu Devira Amadea dengan nomor absen 9. Lalu yang kedua saya sendiri Verina Leila Damayanti dengan nomor absen 12. Yang ketiga Inayah Yanti Wulandari dengan absen 14. Yang keempat Nadia Disti dengan nomor absen 19. Yang kelima yaitu Siti Nur Afika dengan nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan PT Mayora Indah dan juga analisa kinerja keuangan atau faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan profitabilitas entitas. Yang pertama kali akan dibahas yaitu pemilik dan lokasi usaha. Anggota direksi atau dewan komisaris yang memiliki saham pada PT Mayora yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yogi Hendra Atmaja sebagai komisaris utama yang memiliki saham 5.638.834.400 saham atau 25,22%. Yang kedua yaitu Andre Sukendra Atmaja selaku direktur utama yang memiliki saham sejumlah 1.711.400 saham atau 0%. Hendrik Polisar sebagai direktur keuangan yang memiliki saham sebesar 179.700 saham atau 0,0%. Selanjutnya yaitu pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, yaitu yang pertama PT Unita Branindo yang memiliki saham terbesar dan juga terbanyak sebesar 7.363.121.900 dengan presentasi kepemilikan 32,93%. Lalu yang kedua yaitu PT Mayora Dana Utama dengan jumlah saham 5.844.349.525 dengan presentasi kepemilikan 26,14%. Yang ketiga yaitu Jogi Henda Atmaja yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu masyarakat atau publik yang memiliki jumlah saham 3.512.393.900 dengan presentasi kepemilikan sebesar 15% 7,71. Lalu jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar 22.358.699.725. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Untuk kantor PT Mayora Indah Tbk ini berada pada Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21-23, RT 1 RW 11, Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Lalu untuk pabrik PT Mayora Indah berada pada Jalan Teleskonik Jatake, RT 1 RW 4, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten. Lalu yang ketiga yaitu PT Torabika Eka Semesta yang berada pada Jalan Raya Serang, kilometer 12, Bitung Jaya Village, Sukadamai, Cikupa, Tangerang, Banten. Lalu yang keempat yaitu PT Kakao Mas Gemilang yang berada pada Jalan Daan Mukut, kilometer 19, RT 1 RW 4, Kebun Besar Batu Ceper, Tangerang, Banten. Selanjutnya yaitu produk, strategi pemasaran, dan tren produk. Untuk produk yang dihasilkan pada PT Mayora saat ini dan entitas anak memproduksi dan mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam makanan olahan dan minuman olahan yang meliputi 6 divisi masing-masing. Divisi pertama yaitu divisi biskuit yang merupakan ada merek dagang, Roma Mari Susu, Roma Mari Susu Gold, Roma Kelapa, selai oleh, sari gandum, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu divisi kembang gula, merek dagangnya ada Kopiko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, dan lain-lain.
Untuk divisi yang ketiga yaitu divisi wafer, merek dagangnya ada Beng Beng, Astor, Roma, wafer coklat, dan lain-lain. Untuk divisi yang keempat yaitu divisi coklat, merek dagangnya terdapat Coki-Coki dan Drink Beng Beng. Lalu divisi kopi, merek dagangnya yaitu Torabika Duo, Torabika Jahe Susu, dan lain-lain. Untuk divisi yang terakhir, divisi yang keenam yaitu divisi makanan kesehatan, merek dagangnya yaitu Energen Sereal, Energen Oatmeal, dan Prima Sereal. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. PT Mayora Indah itu telah melakukan beberapa strategi dalam mengidentifikasikan dan menemukan segmen pasar. PT Mayora Indah itu juga mengembangkan dan berfokus pada segmen makanan, terutama pada biskuit dan permen. Terbukti dengan produk unggulannya yaitu biskuit Roma dan permen Kopiko. Lalu untuk segmentasi ini dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi geografis dan juga segmentasi demografis. Untuk segmentasi geografis yaitu PT Mayora Indah itu mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Pada pasar domestik dilakukan pengembangan di seluruh Indonesia, mulai desa sampai kota. Jadi jika pasar internasional berfokus pada kota yang berpenduduk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Lalu untuk segmentasi demografis ini, PT Mayora Indah itu tidak membuat segmen berdasarkan usia dan tingkat penghasilan. Jadi PT Mayora Indah itu ingin membuat produk yang dapat dikonsumsi dan juga dijangkau oleh segala macam orang dari berbagai latar belakang, pendidikan, usia, dan juga gender. Lalu untuk targetingnya, PT Mayora Indah Tbk menargetkan beberapa segmen konsumen. Misalnya, mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti Roma Mari Susu, Roma Sari Gandum Digestif, dan juga Energen. Lalu selanjutnya itu PT Mayora Indah juga menargetkan produk untuk pasar dewasa dengan menciptakan produk sebagai produk sarapan keluarga seperti Roma Kelapa. Lalu untuk tren produk yaitu PT Mayora Indah saat ini sudah menyiapkan beberapa produk baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tahun ini. Contohnya, pada saat pandemi, PT Mayora Indah itu mengeluarkan beberapa produk baru seperti permen jahe yang dipercaya mampu menjaga kesehatan di kala pandemi. PT Mayora sendiri itu sudah dikenal sebagai kampion ekspor produk-produk konsumsi dengan tujuan ekspor ke sekitar 80 negara. Bukan cuma mengekspor, produk-produknya pun itu mampu merajai pasar di negara tujuan ekspor. Misalnya Kopiko, yaitu merajai permen kopi di pasar Tiongkok, Filipina, dan Polandia. Yang menjadi kekuatan PT Mayora sampai saat ini yaitu ada 4. Yang pertama, produk yang berpedoman tinggi terhadap kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk. Lalu yang kedua, people, yaitu sumber daya manusia adalah aset yang secara strategis dapat menjaga ekosistem perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu proses. Jadi dengan memiliki bisnis proses yang terstruktur, membuat lebih cepat dan efektif untuk pengambilan keputusan. Lalu yang keempat yaitu brand. Merek-merek andalan PT Mayora itu seperti Roma, Torabika, Beng Beng, Astor, dan masih banyak lagi adalah merek yang memiliki unsur heritage yang kuat yang mampu membuat ikatan emosional di hati konsumen sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Dapat dibuktikan dengan penjualan Mayora yang didominasi dari penjualan makanan olahan dalam kemasan sebesar 15,87 triliun. Sisanya 12,3 triliun merupakan penjualan yang berasal dari minuman olahan dalam kemasan. Penjualan PT Mayora Indah itu cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir
Pada tahun 2017, perseroan mencatat penjualan sebesar 20,8 triliun. Jumlahnya itu terus meningkat mencapai 25 triliun pada tahun 2019. Meski sempat menurun pada 2020 menjadi 24,5 triliun, penjualan Mayora itu kembali naik 14% pada tahun 2021. Lalu selanjutnya yaitu resiko bisnis. Contohnya, kami mengambil kemudahan masuknya pesaing. PT Mayora Indah Tbk ini memiliki banyak pesaing di dalam industri makanan. Untuk contohnya itu pada biskuit memiliki pesaing pada PT Danone Biskuit Indonesia, PT Ultra Prima Abadi, PT Nabisco Food, PT General Food Industries, dan lain-lain. Namun, pada PT Mayora Indah itu memiliki keunggulan karena menggunakan bahan baku yang bermutu dan menggunakan mesin pengemasan yang mampu mengemas biskuit dalam jumlah ribuan untuk waktu 1 jam saja. Persaingan usaha dengan perusahaan persaingan yang memiliki bisnis yang sejenis dengan PT Mayora Indah tentu tidak dapat dihindari. Risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi target penjualan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Jadi PT Mayora Indah mengelola resiko dengan cara menghadapi resiko persaingan usaha sebagai tantangan yang menuntut untuk menjadi lebih kreatif dalam inovasi dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh perseroan. Selanjutnya, pasar dan persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Inayah Yanti Wulandari. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk topik yang keempat, yaitu mengenai pasar dan persaingan usaha pada PT Mayora Indah Tbk. Untuk yang pertama yaitu pangsa pasar. Untuk pangsa pasar sendiri, yang pertama adalah pemosisian. Untuk yang pertama, positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. Untuk PT Mayora Indah menggunakan strategi ini berdasarkan fakta, di mana anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka PT Mayora Indah mengambil kesempatan untuk melakukan branding terhadap energen yang memiliki nutrisi dan gizi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anak Indonesia. PT Mayora Indah juga menggunakan atribut yang berbeda dengan kompetitornya dalam produk yaitu permen KIS. Permen tersebut memiliki pesan singkat di balik kemasan seperti selamat pagi, I love you, so sweet, dan lain sebagainya. Untuk pemosisian yang kedua, yaitu positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora Indah memilih untuk menggunakan harga yang terjangkau untuk menjangkau semua konsumen. Ini terbukti dengan produk andalan mereka yang menjamin pemimpin pasar seperti mie gelas, Kopiko, Beng Beng, dan Roma. Lalu ada bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Untuk saat ini, PT Mayora Indah memiliki 6 divisi dengan produk yang berbeda. Lalu yang kedua adalah harga. Dalam memilih harga, PT Mayora Indah memiliki 4 langkah dasar, di antaranya yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang dibuat. Lalu yang ketiga, menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Untuk yang terakhir, yaitu pemilihan harga yang memberikan margin kontribusi yang tertinggi. Untuk yang ketiga, yaitu tempat. Dengan penjualan yang tinggi, PT Mayora menggunakan distributor untuk mendistribusikan produk
ke semua konsumen. Dengan begitu, PT Mayora dapat menjangkau pasar dengan sangat luas. Saat ini, PT Mayora ini memiliki lebih dari 500 distributor di Indonesia dan di luar negeri. Lalu untuk yang keempat, yaitu promosi. PT Mayora melakukan promosi menggunakan berbagai media, seperti periklanan di banner, televisi, media sosial, dan bahkan salah satu produk PT Mayora muncul di beberapa drama Korea. Pangsa pemasaran PT Mayora ini sangat bermanfaat bagi UMKM di Indonesia, dan ini terbukti menguasai pangsa pasar domestik dan internasional. UMKM bisa menerapkan strategi yang diterapkan oleh PT Mayora, yaitu dengan melakukan segmentasi sehingga perencanaan itu bisa lebih mudah dilakukan dan juga bisa lebih fokus ke suatu target spesifik. Dengan begitu, untuk pemasaran itu bisa diterapkan dengan lebih baik secara waktu, biaya, dan sumber daya. Lalu yang kedua ada pesaing. Dengan adanya pendatang baru di dunia bisnis, maka hal ini juga menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan manapun khususnya itu PT Mayora Indah Tbk. Sebagai perusahaan lama dalam penguasaan pasar yang cukup lama pula, karena datangnya pendatang baru atau perusahaan baru ke dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru. Keinginan untuk merebut segmen pasar maupun pangsa pasar seperti adanya pendatang baru, yaitu PT Makfood Inovasi Pangan yang berdiri tahun 2001. Lalu ini masih cenderung menguasai segmen pasar yang ada dalam jumlah kecil. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal ancaman pendatang baru ini masih cenderung kecil bagi PT Mayora Indah Tbk sebagai satu ancaman yang serius di dunia bisnis yang dikelolanya. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena kekuatan pendatang baru ini biasanya dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri. Lalu hambatan masuk ke dalam industri ini itu contohnya antara lain besarnya biaya investasi yang diberikan, perizinan, akses terhadap bahan mentah, akses terhadap saluran distribusi, ekuitas merek yang dikenal masih kecil. Lalu yang ketiga yaitu ekspor. Untuk PT Mayora Indah Tbk ini menyebut tujuan ekspor produknya sudah mencapai lebih dari 100 negara di dunia. Tak heran apabila sebanyak 45% total penjualan disumbang oleh pasar ekspor. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara menjadi tujuan ekspor terbesar. PT Mayora Indah Tbk fokus dalam menganggap pasar ekspor. Saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan di luar negeri, bahkan tercatat lebih dari 100 negara telah menjadi tujuan ekspor. Tidak hanya itu, PT Mayora Indah juga memiliki satu divisi khusus untuk melihat negara baru yang akan menjadi pasar potensial untuk menjadi tujuan ekspor. Namun, ia mengatakan sudah hampir tidak ada negara baru lagi yang akan dimasuki PT Mayora Indah Tbk. Direktur Keuangan PT Mayora Indah Tbk, Hendrik Polisar, menyebutkan ada beberapa negara baru yang telah disasar perusahaan di ancah ekspor, antara lain Pantai Gading, Switzerland, serta Belgia. Selain menambah pangsa pasar ekspor baru, PT Mayora Indah Tbk juga akan semakin memperkuat posisi market share sehingga mereka di negara tujuan ekspor itu existing atau yang telah dituju sebelumnya. Nah, untuk topik yang kelima yaitu mengenai sifat bisnis. Mari kita akan membahas yang pertama yaitu ada manufaktur. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan besar Indonesia yang sudah mulai menerapkan revolusi industri 4.0 di dalam lini produksinya. Perusahaan pun menargetkan akan menjadi smart factory pada 2024. Istilah smart factory ini menggambarkan lingkungan produksi, yaitu mesin dan peralatan dapat meningkatkan proses melalui otomatisasi dan optimalisasi diri.
implementasi industri 4.0 atau digitalisasi dalam lini produksi Mayora dilakukan secara bertahap. Proses digitalisasi sendiri dimulai sejak 2018 dan terus berjalan hingga saat ini. Untuk saat ini, implementasi barunya sampai pada sisi monitoring data. Ke depan, produsen produk makanan ini dan minuman tersebut akan menggunakan teknologi digital dalam optimalisasi dan analisa big data. Transportasi digital merupakan satu tren baru. Mayora akan terus berinovasi sehingga ketika ada tren anyar perusahaan melalui pembelajarannya, pada 2017, PT Mayora mulai menjajaki industri 4.0. Setelah mempelajari dari beberapa riset lebih dalam, mulai dilakukan digitalisasi pada 2018 dan tes pilot project pertama dijalankan untuk quality system. Lalu yang kedua ada wholesaler. Kebijakan tentang seleksi pemasok bertujuan untuk memastikan agar perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperoleh dengan harga yang kompetitif, kualitas produk yang memenuhi persyaratan, dan pelayanan yang memadai. Lalu ada beberapa tahapan ya untuk wholesaler ini. Yang pertama yaitu pemilihan pemasok harus dilakukan dengan pertimbangan yang objektif sesuai kebutuhan perseroan. Lalu yang kedua, pemasok yang harus diutamakan adalah pemasok yang merupakan sumber langsung, bukan untuk perantara. Lalu yang ketiga, perseroan membuka peluang yang sama bagi semua calon pemasok untuk menjadi pemasok pada perseroan. Dan yang terakhir, pemilihan dimulai dengan tahap seleksi berdasarkan kemampuan calon pemasok untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan ketentuan oleh perseroan. Untuk langkah seleksi pemasok ini, dengan cara yang pertama, kita mengutamakan yang memiliki badan hukum dan memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya. Lalu yang kedua, memiliki sumber daya yang diperoleh dalam pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh perseroan baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas yang diberlakukan oleh perseroan. Lalu yang ketiga, calon pemasok yang dipilih harus memiliki reputasi yang baik dalam menjaga mutu produk dan ketepatan waktu pengiriman atau pelayanan atau pemberian jasa pemasok. Dan yang terakhir, jika diperlukan, dalam dilakukan survei untuk melihat secara langsung atau menilai kondisi atau proses produksi calon pemasok. Lalu ada evaluasi pemasok. Untuk memastikan bahwa para pemasok telah melakukan suatu kewajiban atau tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan perseroan, maka perseroan harus melakukan evaluasi secara berkala. Dan evaluasi ini yang dilakukan itu akan mencakup yang pertama, perbandingan harga. Lalu yang kedua ada kualitas produknya sendiri. Lalu yang ketiga, ketepatan, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun waktu pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang keempat, ada beberapa sering pemasok yang bersangkutan atau bermasalah. Lalu yang kelima, kemampuan pemasok dalam menanggapi adanya keluhan dari perseroan. Lalu untuk topik yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya Devira Amadia dari absen 9 akan membahas mengenai perbandingan dari neraca dan juga laba ruginya dari PT Mayora Indah Tbk. Dan untuk perbandingan tahunnya di sini kami menggunakan tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari neracanya. Yang pertama dari pihak asetnya. Jadi untuk kategori aset di sini terdapat aset lancar dan juga aset tidak lancarnya.
Untuk kategori aset lancar ini mengalami sebuah kenaikan, yaitu sebesar 130.054.712.549 rupiah. Dan dalam hal ini juga mempengaruhi pada beberapa akun-akun yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dalam akun yang mengalami kenaikan itu diantaranya ada piutang usaha pihak berelasi, pihak ketiga, persediaan, uang muka pembelian, serta pajak dibayar di mukanya. Namun ada juga akun-akun yang ternyata itu malah mengalami sebuah penurunan, yaitu diantaranya ada kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak ketiga, dan juga biaya dibayar di mukanya. Sementara itu, kita akan membahas mengenai aset tidak lancarnya. Ini juga mengalami sebuah kenaikan dengan selisihnya 9.098.038.429 rupiah. Dan terdapat akun-akun yang mengalami kenaikan, yaitu aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan juga akun pada uang jaminannya. Sementara itu, untuk akun yang ternyata ini malah mengalami sebuah penurunan, itu ada aset pajak tangguhan, aset hak guna setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi, dan juga uang muka pembelian dari aset tetapnya. Jadi, dengan demikian, kita tahu untuk perolehan aset yang diperoleh dari PT Mayora Indah Tbk di tahun 2021 ini memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi untuk tahun 2021 itu mencapai 19.919.653.265.528 rupiah. Sementara untuk tahun 2020 total asetnya itu sebesar 19.777.500.514.550 rupiah. Jadi ternyata perolehan aset di tahun 2021 dan juga 2020 itu mencapai peningkatan, namun peningkatannya tidak yang signifikan seperti itu. Yang kedua, itu ada kelompok dari liabilitas. Jadi di dalam liabilitas ini terdapat liabilitas dalam jangka pendek dan juga liabilitas pada jangka panjangnya. Perolehan di tahun 2021 itu sebesar 8.557.621.869 rupiah dan 393 rupiah. Sementara untuk perolehan di tahun 2020 itu ada 8.506.332.464.592 rupiah. Dan juga dalam kelompok liabilitas di jangka pendek ini juga mengalami kenaikan, dan juga untuk liabilitas jangka panjangnya malah mengalami sebuah penurunan. Di sini terdapat beberapa akun liabilitas dalam jangka pendek dan juga jangka panjang yang mengalami kenaikan dan penurunannya. Jadi kita akan bahas dulu di dalam liabilitas jangka pendeknya. Untuk yang mengalami kenaikan, jadi untuk yang mengalami kenaikan ini ada utang bank jangka pendek, utang usaha pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga, dan juga utang bank, liabilitas sewa, serta utang obligasinya. Sementara untuk yang mengalami penurunan, ini ada utang lain-lain pihak ketiga, utang pajak, dan beban akrualnya. Sementara itu, kita akan lihat nih, di akun-akun liabilitas jangka panjangnya. Yang mengalami kenaikan itu hanya liabilitas pajak tangguhannya. Sementara untuk yang mengalami penurunan, ini ada utang bank, liabilitas sewa, utang obligasi, serta liabilitas imbalan kerja di jangka panjangnya. Yang ketiga, mengenai ekuitas. Jadi di dalam ekuitas ini, pencapaiannya juga ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga mencapai 88.553.346.177 rupiah. Jadi, kenaikan ini ternyata itu berasal dari saldo labanya. Jadi baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian untuk kepentingan di non-pengendali, jadi itu juga mengalami sebuah penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebelumnya itu, ternyata penurunannya mencapai 19.073.898.644 rupiah. Baik, itu tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai perbandingan neraca dari PT Mayora Indah Tbk dengan penggunaan perbandingannya itu di tahun 2020 serta tahun 2021.
Dan kita akan next ke perbandingan di laba rugi perusahaan tersebut. Dan juga penggunaan perbandingannya kita sama dengan tahun terkait. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai laba kotornya terlebih dahulu. Jadi dalam PT Mayora Indah Tbk ini, di dalam laporan laba ruginya untuk perolehan laba kotor di tahun 2021 ini ternyata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 379.139.451.282 rupiah. Dan penurunan ini bisa terjadi dikarenakan jumlah penjualan dan beban pokoknya yang mengalami peningkatan. Yang kedua, mengenai laba usahanya. Jadi, laba usaha di tahun 2021 ini mengalami penurunan dari 2.838.194.194.155 rupiah itu menjadi 1.772.314.914.155 rupiahnya. Sementara untuk kategori bebannya, beban usaha secara keseluruhan ini malah mengalami kenaikan, yaitu sebesar 684.472.828.530 rupiah, di mana pada akun beban umum dan administrasi ini mengalami penurunan, sementara untuk beban penjualannya ini malah mengalami peningkatan. Yang ketiga, ini adalah laba tahun berjalannya. Jadi, untuk perolehan laba tahun berjalan, ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk komponen akun yang mengalami penurunan di sini itu ada pada pajak kini. Sementara untuk yang mengalami kenaikan, ini di dalam pajak tangguhannya. Seperti itu. Kita next. Yang keempat, itu ada penghasilan komprehensifnya. Jadi, untuk perolehan penghasilan komprehensif di tahun 2021 ini juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 749.279.282.080 rupiah. Yang kelima, ini untuk laba per sahamnya. Jadi, perolehan laba per saham ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan perolehan tahun 2020, di mana di 2021 itu sebesar 53, sedangkan di tahun 2020 itu sebesar 92 laba per sahamnya. Jadi, diketahui untuk selisih laba per sahamnya itu sebesar 39. Itu mengenai perbandingan dari laba rugi dan juga neraca dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya Nadia Adisti akan menjelaskan mengenai perbandingan rasio keuangan pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Untuk rasio keuangan yang kami gunakan sendiri di sini ada 3 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Sedangkan untuk laporan keuangan yang akan kami bandingkan masih sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu laporan keuangan pada tahun 2021 dengan laporan keuangan pada tahun 2020. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan tahun 2020 terkait mengenai rasio yang diperolehnya. Untuk tahun 2020, rasio likuiditas sendiri kami menggunakan 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Untuk rasio lancar ini sendiri diperoleh dari aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, sehingga ditemukan sebesar 361%. Untuk rasio cepat, yaitu diperoleh dari kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%, sehingga ditemukan sebesar 277%. Untuk cash ratio-nya, yaitu diperoleh dari kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%, sehingga ditemukan sebesar 119%. Untuk rasio profitabilitas, di sini kami akan menggunakan sekitar 7 rasio, namun yang pertama akan saya jelaskan rasio terlebih dahulu, yaitu gross profit margin, net profit margin, operating income ratio, dan earning power of total investment. Untuk gross profit margin diperoleh dari penjualan neto dikurangi cost of goods sold atau biasa juga kita sebut dengan HPP dibagi dengan penjualan neto dikali 100%,
sehingga ditemukan yaitu 30%. Untuk net profit margin, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%, sehingga ditemukan 9%. Untuk operating income ratio, diperoleh dari penjualan neto dikurangi cost of goods sold dikurangi earning before tax dibagi penjualan neto dikali 100% sehingga ditemukan sebesar 19%. Untuk earning power of total investment yaitu diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100% sehingga ditemukan sebesar 14% untuk tahun 2020. Untuk selanjutnya yaitu ROI, Return on Investment, ROE, Return on Equity, dan Return on Net Worth. Untuk ROI-nya sendiri diperoleh dari IAT atau Earning After Tax dibagi dengan jumlah aktiva dikali 100% sehingga ditemukan sebesar 11%. Untuk ROE-nya sendiri, EAT atau Earning After Tax dibagi jumlah ekuitas dikali 100% sehingga ditemukan sebesar 19%. Sedangkan untuk Return on Net Worth sendiri diperoleh dari EAT atau Earning After Tax dibagi jumlah modal sendiri dikali 100% sehingga ditemukan sebesar 469%. Untuk selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, terdiri dari dua rasio yaitu rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas. Untuk rasio utang terhadap aktiva sendiri diperoleh dari total hutang dibagi total aset dikali 100% dan ditemukan sebesar 43%. Untuk rasio utang terhadap ekuitas ini sudah terdapat pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk sehingga untuk tahun 2020 itu ditemukan sebesar 7,51% untuk rasio utang terhadap ekuitasnya sendiri. Selanjutnya adalah pada tahun 2021 yang kita cari itu masih sama yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Untuk rasio lancarnya sendiri pada rasio likuiditas pada tahun 2021 yaitu sebesar 233%, untuk rasio cepatnya sebesar 171%, untuk cash rasionya sendiri adalah 62%. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Untuk gross profit marginnya ditemukan sebesar 25%, untuk net profit marginnya sebesar 4%, untuk operating income-nya sebesar 19%, dan untuk earning power of total investment-nya sebesar 8%. Untuk ROI-nya sendiri yaitu diperoleh 6%, ROI-nya sendiri adalah 11%, dan return on net worth-nya 271%. Untuk rasio utang terhadap aktivanya yaitu sama seperti tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 yaitu 43%, dan rasio utang terhadap ekuitasnya sendiri itu sebesar 17,20%. Dari perhitungan sebelumnya tadi kami jadikan satu menjadi perbandingan rasio antara laporan keuangan pada tahun 2020 dan 2021. Untuk rasio lancarnya sendiri itu mengalami penurunan dari tahun 2020 atau lebih singkatnya yaitu untuk rasio likuiditas sendiri dapat kita lihat semua komponennya itu mengalami penurunan dari persentasenya. Untuk rasio profitabilitasnya sendiri rata-rata juga mengalami penurunan, ada yang masih dalam jumlah yang sama sendiri yaitu operating income rasionya sendiri tetap pada 19%. Namun untuk gross profit, net profit margin, earning power of total investment, ROI, ROE, return on net worth sendiri itu mengalami penurunan. Mungkin hal ini disebabkan karena kan dari laporan sebelumnya itu kan juga sudah dijelaskan mengenai ada piutang yang menurun karena mungkin itu ada pelunasan, terus ada untuk hutangnya sendiri itu mengalami penurunan atau kenaikan juga mungkin karena ada pelunasan atau ada hutang baru. Lalu untuk labanya sendiri kan untuk tahun 2021 ini sendiri kan juga mengalami penurunan dikarenakan beban yang semakin meningkat. Seperti itu. Jadi mungkin adanya kenaikan dan penurunan ini itu sebenarnya dipengaruhi oleh komponen-komponen laporan keuangan tersebut yang nantinya akan dijelaskan di poin terakhir. Sedangkan untuk rasio solvabilitasnya sendiri, untuk rasio utang terhadap aktiva itu 43%, sedangkan untuk rasio utang terhadap ekuitasnya sendiri mengalami kenaikan yaitu sebesar 17,2%. Baik.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai perbandingan elemen dalam laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afika. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Afika, absen 25 dari kelas 3F Akuntansi Manajemen. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai subpoin terakhir, yaitu subpoin yang ke-8, yang akan membahas perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Baik, untuk pembahasan kali ini kami akan membahas terkait dengan perbandingan antara penjualan dengan piutang dan juga persediaan. Nah, untuk yang pertama itu ada perbandingan mengenai penjualan dengan piutang, persediaan, serta laba kotor. Untuk perbandingannya kita bisa lihat dalam tabel yang ada di slide ini. Pada tabel ini kita bisa menganalisis bahwa untuk elemen keuangan yaitu komponen penjualan ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini bisa terlihat pada kenaikannya yaitu sebesar 27.904.558.322.183 rupiah untuk tahun 2021. Nah, hal ini otomatis akan mempengaruhi tingkat hutang pada tahun 2021 juga yang mengalami kenaikan sebesar 6.079.369.030.833 rupiah. Naiknya piutang ini bisa saja disebabkan karena adanya penjualan secara kredit. Dengan adanya kenaikan penjualan ini, maka PT Mayora ini memperbesar kapasitas persediaannya untuk mencapai target produksi, yaitu sebesar 3.334.214.212.009 rupiah untuk tahun 2021. Dengan adanya pencapaian penjualan yang cukup besar ini pada tahun 2021, maka untuk perolehan jumlah laba kotor ini juga akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, hal ini bisa saja disebabkan karena pada beban pokok penjualan itu mengalami peningkatan yaitu sebesar 3.834.744.30.814 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada perbandingan beban usaha, laba sebelum pajak, beban pajak, serta laba tahun berjalan. Untuk perbandingannya bisa dilihat pada tabel yang ada di slide ini. Nah, dari tabel tersebut kita itu bisa menganalisis bahwa untuk komponen beban usaha di tahun 2021 ini terjadi peningkatan sebesar 5.150.660.594.248 rupiah, sehingga hal ini akan berpengaruh pada jumlah laba sebelum dan sesudah pajak menurun jika dibandingkan pada tahun 2020. Dengan laba yang semakin turun ini, tentu saja akan berpengaruh pada beban pajak yang juga mengalami penurunan untuk tahun berjalannya. Dan untuk yang terakhir, kelompok kami membandingkan perbandingan antara penjualan itu pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk perbandingannya bisa kita lihat pada tabel ini yang dimana untuk tahun 2021 ini terjadi peningkatan dari tahun 2020. Dari tabel ini kita bisa menganalisis bahwa untuk tahun 2021 ini total jumlah dari liabilitas dan juga ekuitas dari PT Mayora Indah Tbk ini mengalami peningkatan, sehingga hal ini akan secara otomatis juga akan mempengaruhi jumlah aset yang meningkat, yaitu sebesar 19.953.265.528 rupiah.
Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 6 mengenai analisis dari laporan keuangan untuk PT Mayora Tbk Indah ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ya bagi pendengar. Apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat salah kata, kelompok kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.